Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Senyuman Kematian. Kita mulai saja ceritanya. Malam itu, jalan raya antar kota yang membelah pegunungan terasa sepi. Hanya sesekali lampu mobil melintas, meninggalkan jejak cahaya di aspal gelap. Angin dingin berhembus, membawa aroma lembab dari hutan di kanan kiri jalan. Di dalam sebuah mobil minibus tua berwarna biru tua, 3 orang pemuda tampak sedang bercanda. Raka, duduk di kursi pengemudi, sesekali melirik kaca spion sambil tertawa kecil. Bimo, yang duduk di kursi depan, memegang botol minum sambil mengunyah snack. Sementara Yudi, di kursi belakang, sibuk memainkan ponselnya, meski sinyal hampir hilang total. Rak, serius nih jalurnya bener? Kok makin lama makin sepi ya? Tanya Bimo, nada suaranya setengah bercanda, setengah waspada. Raka mengangguk sambil tetap menatap jalan. Santai aja bro. Aku udah cek map tadi. Jalur ini jalur alternatif, katanya lebih cepat. Lagian kan kita cuma mau cari tempat buat istirahat, besok pagi lanjut lagi ke pantai. Yudi mendengus dari belakang. Ah, ini mah kebiasaan kamu Rak, suka sok tahu. Kalau nyasar gimana? Aku udah bilang lewat tol aja. Bimo tertawa. Udahlah Yu. Kalau nyasar juga kita bertiga, seru kan? Liburan ini harus ada tantangannya dikit. Namun, tawa mereka berhenti ketika mobil tiba-tiba berguncang keras. Apaan tuh? Seru Yudi, kaget sampai hampir menjatuhkan ponselnya. Mobil oleng sebentar, lalu Raka segera mengurangi kecepatan. Mereka menepi di pinggir jalan. Ban belakang bocor, gumam Raka setelah turun mengecek. Bimo ikut turun, menyalakan senter dari ponsel. Wah, gawat, malam-malam gini. Punya ban serep nggak? Tanya Yudi dari dalam mobil dengan nada cemas. Ada sih, Raka membuka bagasi, tapi kuncinya ketinggalan di rumah, sial. Suasana mendadak hening. Hanya suara serangga malam yang terdengar dari hutan sekitar. Jalanan sepi, tidak ada satupun kendaraan lewat. Terus gimana? Tanya Yudi, wajahnya mulai pucat. Bimo menghela napas. Ya kita jalan aja dulu. Cari rumah warga atau warung. Masa di sini nggak ada orang sama sekali? Mereka bertiga akhirnya berjalan menyusuri jalan yang gelap, meninggalkan mobil terparkir di pinggir. Lampu jalan nyaris tidak ada, hanya bulan samar yang menggantung di langit. Beberapa ratus meter berjalan, mereka melihat sebuah bangunan tua berdiri di pinggir jalan. Dari kejauhan terlihat seperti warung kecil atau tempat istirahat bagi pengendara. Lampu minyak redup menggantung di depan bangunan itu, menciptakan bayangan bergerak yang aneh. Syukurlah ada tempat singgah, kata Raka lega. Namun, Yudi justru menatapnya dengan ragu. Kok serem ya? Seperti warung gak terurus. Bimo menepuk bahu Yudi. Daripada kita tidur di mobil kedinginan, ayolah. Mereka pun mendekat. Saat jarak tinggal beberapa meter, pintu kayu bangunan itu berderit pelan. Dari dalam, muncul 2 perempuan muda. Salah satunya, berambut panjang tergerai dengan wajah pucat namun cantik, tersenyum lembut. Yang satunya lagi, berambut sebahu, memakai hoodie hitam, matanya tajam namun menyambut ramah. Selamat malam, sapa perempuan berambut panjang. Kalian dari luar kota? Raka tersenyum lega. Iya mbak. Kami lagi perjalanan, tapi ban mobil kami bocor. Gak ada bengkel, gak ada sinyal juga, jadi bingung. Perempuan berambut sebahu tertawa kecil, suaranya agak berat. Wajar, di sini memang susah sinyal. Desa ini jarang dilewati orang, cuma jadi jalur lintasan. Kalau kalian mau, lanjut perempuan berambut panjang, kalian bisa istirahat di sini dulu. Besok pagi biasanya ada mobil lewat yang bisa bantu. Raka menoleh ke Bimo dan Yudi. Mereka saling bertukar pandang. Tawaran itu terdengar seperti pertolongan dari langit. Terima kasih banyak, Mbak. Kami jadinya ngerepotin, ucap Raka tulus. Kedua perempuan itu tersenyum. Yang berambut panjang kemudian berkata pelan, oh iya, kenalkan. Aku Dila, dan ini adikku, Desi. Desi hanya melambaikan tangan sebentar, senyum tipis di wajahnya.
Ketiganya memperkenalkan diri satu persatu. Dila tampak memperhatikan mereka dengan mata lembut, sementara Desi sesekali melirik dengan tatapan yang sulit ditebak. Malam itu, mereka bertiga tak tahu bahwa langkah kecil memasuki bangunan tua itu adalah awal dari mimpi buruk panjang yang tidak akan pernah mereka lupakan. Ketika Raka, Bimo, dan Yudi melangkah masuk, udara di dalam bangunan itu terasa lembab dan dingin. Dari luar tampak kecil, tapi ternyata cukup luas di dalam. Ada beberapa meja kayu tua berdebu, dinding papan yang retak, dan lampu minyak yang menggantung. Cahayanya bergoyang ditiup angin malam yang masuk melalui celah dinding. "Silakan duduk," ucap Dila dengan suara lembut. Ia menarik kursi kayu dan mengibaskan kain lap seadanya. "Maaf, tempat ini seadanya. Jarang ada tamu yang mampir." "Wah, nggak apa-apa Mbak. Malah kami yang harusnya berterima kasih," jawab Raka sambil duduk. Desi datang membawa teko berisi air hangat dan 3 gelas kecil. Senyumnya tipis, namun tatapannya menusuk seolah sedang menilai mereka satu persatu. "Minum dulu, biar nggak kedinginan." Yudi menatap gelas itu ragu, tapi Bimo langsung meneguk tanpa pikir panjang. "Wah, enak juga." "Makasih Mbak." "Jadi, kalian bertiga mau kemana?" tanya Dila, duduk di kursi seberang. Jemarinya yang pucat memainkan helai rambutnya. "Pantai," jawab Raka. "Besok pagi kami harusnya sampai. Tapi ya itu, ban bocor bikin repot." Dila tersenyum samar, matanya berkilat seolah menyimpan sesuatu. "Pantai? Jauh sekali. Kalian pasti lelah. Tidurlah di sini malam ini, besok pagi baru lanjut. Tidak aman berjalan malam-malam di sekitar desa ini." "Kenapa nggak aman?" tanya Yudi pelan. Desi yang sejak tadi hanya menatap, tiba-tiba tertawa lirih. "Hutan di sini, banyak yang bilang angker. Kadang ada suara-suara aneh. Banyak orang yang menghilang juga, katanya ditelan hutan." Suasana hening sejenak. Yudi langsung meneguk air dengan gugup, sementara Raka mencoba tersenyum sopan. "Ah, itu mungkin cerita orang kampung ya?" Desi hanya menatap tanpa menjawab. Senyumnya perlahan menghilang. Beberapa menit kemudian, Dila berdiri. "Kalau begitu, ayo. Kami punya kamar kosong di belakang. Kalian bisa beristirahat. Besok aku dan Desi bantu carikan orang yang bisa memperbaiki mobil kalian." Mereka bertiga mengangguk lega. Dila menyalakan sebuah lampu minyak lain, lalu memandu mereka ke lorong belakang. Dinding kayunya makin rapuh, dan udara makin dingin. Ada 3 kamar kecil di sana, pintunya terbuat dari papan tipis dengan kunci sederhana. "Pilih saja kamar yang kalian suka," kata Dila lembut. Raka menoleh ke Bimo dan Yudi. "Ya sudah, masing-masing ambil 1 kamar, biar bisa istirahat enak." Bimo setuju, tapi Yudi tampak ragu. "Rak, apa nggak sebaiknya kita bertiga di 1 kamar aja?" Raka tersenyum menenangkan. "Santai aja, nggak usah takut." Dila memperhatikan mereka dengan tatapan lembut, seolah mendengarkan setiap kata. Desi di belakangnya, bersandar di dinding sambil tersenyum samar, matanya menyala dalam redup lampu. Akhirnya mereka masuk ke kamar masing-masing. Suara pintu kayu berderit menutup, meninggalkan lorong kembali sunyi. Dila menoleh pada Desi, bibirnya melengkung membentuk senyum dingin. 3 burung kecil masuk perangkap des. Desi terkekeh pelan, suaranya rendah penuh kepuasan. "Kita main pelan-pelan Kak. Biar mereka tahu, tidur di sini adalah kesalahan terakhir mereka." Di dalam kamar masing-masing, ketiga pemuda itu tidak menyadari apa yang menunggu. Di luar hutan berdesir, dan suara binatang malam terdengar seperti bisikan. Lorong kayu kembali hening setelah ketiga pemuda itu masuk ke kamar masing-masing. Angin malam merayap lewat celah dinding, membuat lampu minyak bergoyang dan bayangan di tembok bergetar. Di kamar kecilnya, Raka meletakkan tas ransel di pojok dan menjatuhkan diri ke ranjang kayu yang berderit. Kasurnya tipis, bau lembab menusuk hidung, tapi ia berusaha tak peduli. "Lumayanlah buat semalam," gumamnya sambil menatap langit-langit yang penuh noda hitam seperti bekas air hujan. Di kamar sebelah, Bimo malah sibuk push up di lantai kayu. "Nggak bisa tidur kalau nggak olahraga dulu," katanya pada dirinya sendiri. Keringatnya mulai menetes, meski udara dingin menusuk. Sementara itu, Yudi justru resah. Ia duduk di ranjang, ponselnya sudah mati total karena baterai habis.
Lampu minyak kecil di kamar itu membuat bayangan tubuhnya tampak meliuk di dinding. Sesekali ia menoleh ke pintu, merasa ada suara berbisik samar di lorong. Suara seperti langkah kayu berderit. Yudi menelan ludah. "Rak!" "Bim?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia mencoba menguatkan diri, lalu merebahkan tubuh. Tapi semakin ia memejamkan mata, semakin jelas suara itu terdengar, seperti langkah seseorang mondar-mandir di depan kamarnya. Di luar kamar, Dila berjalan perlahan di lorong, memegang lentera kecil. Cahaya kuning temara memantulkan wajahnya yang pucat. Ia berhenti di depan pintu kamar Yudi, menempelkan telinga ke papan tipis itu, lalu tersenyum tipis. Dari belakang, Desi muncul membawa sebuah ember berisi air yang sudah keruh. Di dalamnya ada benda-benda berkarat, pisau, gergaji, palu. Air merah kecoklatan menetes di lantai, meninggalkan jejak kecil menuju lorong gelap. "Yang gemuk dulu, Kak," bisik Desi dengan nada gembira. Dila menggeleng pelan. "Belum, kita biarkan mereka tidur. Pagi akan lebih indah kalau dimulai dengan jeritan." Desi tertawa lirih, menutupi mulutnya dengan tangan. "Aku sudah nggak sabar, Kak." Sementara itu, di dalam kamar, Yudi masih terjaga. Matanya terbuka lebar, jantungnya berdetak cepat. Ia yakin mendengar suara samar, tawa pelan perempuan di luar sana. Tangannya gemetar saat meraih gagang pintu. Ia mencoba mengintip lewat celah. Gelap. Hanya suara angin. "Ah, mungkin cuma perasaan," katanya memaksa diri. Namun, bulu kuduknya berdiri. Di kamar lain, Bimo sudah tertidur di lantai, tubuhnya lelah setelah berolahraga. Raka juga mulai terlelap, meski beberapa kali terbangun karena bunyi pintu berderit yang aneh. Malam itu berjalan lambat. Jam demi jam lewat, dan suara-suara asing terus terdengar dari luar kamar. Sesuatu diseret, tawa kecil, dan suara logam beradu. Tidak satupun dari mereka bertiga tahu bahwa Dila dan Desi sedang menyiapkan sesuatu di gubuk dalam hutan. Fajar perlahan menyapu langit desa sunyi itu. Cahaya samar matahari menembus celah dinding kayu, tapi udara tetap dingin dan pengap. Raka terbangun lebih dulu. Kepalanya berat, seperti kurang tidur. Ia mengucek mata lalu duduk di ranjang. Sesaat, ia merasa ada bau besi yang samar menusuk hidungnya. Bau seperti karat atau darah. Ia menoleh, tapi kamar itu tampak kosong. Raka keluar ke lorong. Sunyi. Lorong itu lebih gelap daripada malam tadi, meski hari sudah pagi. Lampu minyak masih menyala, seolah cahaya matahari tidak bisa menembus benar-benar. Dari kamar sebelah, Bimo keluar sambil menguap lebar. "Pagi, Rak. Tidur gue nggak nyenyak banget. Rasanya kayak ada orang mondar-mandir semalaman." Raka menoleh cepat. "Kamu juga dengar?" "Ya. Gue kira cuma mimpi." Bimo mengangkat bahu. Tak lama, pintu kamar Yudi berderit. Ia muncul dengan wajah pucat, matanya cekung. "Aku nggak tidur sama sekali. Semalaman ada suara ketawa Rak. Aku dengar jelas." Raka menepuk bahu Yudi, mencoba menenangkan. "Udahlah Yu. Mungkin cuma sugesti." Mereka bertiga kemudian berjalan ke ruang depan. Di sana, Dila sudah menunggu, duduk anggun di kursi tua. Senyumnya hangat, seolah malam yang menyeramkan itu tidak pernah ada. "Selamat pagi," sapa Dila. "Kalian tidur nyenyak?" Raka berusaha tersenyum sopan. "Lumayan, Mbak. Terima kasih banyak sudah menampung kami." Desi muncul dari dapur membawa panci. Aroma makanan tercium, tapi ada sesuatu yang aneh. Baunya tajam, seperti daging direbus terlalu lama. "Silakan sarapan dulu," kata Desi sambil meletakkan 3 mangkuk di meja. Di dalamnya ada bubur berwarna pucat dengan potongan daging kecil. Yudi menatap mangkuk itu ragu. "Ini daging apa, Mbak?" Desi menatapnya sebentar, lalu tersenyum samar. "Daging sapi." "Tenang saja." Bimo, yang terkenal nekat, langsung menyendok dan mencicipi. "Lumayan juga. Aku lapar banget." Raka dan Yudi masih ragu, tapi akhirnya ikut makan perlahan. Rasanya hambar, namun ada sesuatu yang menusuk lidah. Seperti rasa besi, rasa darah. Dila memperhatikan mereka makan dengan tatapan penuh minat. Setelah ini,
Kalian bisa kami antar lihat mobil. Mungkin ada orang desa yang bisa membantu. Wah, syukurlah, jawab Raka lega. Namun, Desi menunduk, menyembunyikan senyum kecilnya. Tatapannya melirik ke arah Yudi yang masih tampak ketakutan. Ia sudah memilih siapa yang akan jadi korban pertama. Selesai sarapan, udara terasa semakin berat. Entah kenapa, meski hari sudah siang, langit di atas desa itu tampak kelabu, seolah matahari enggan menembus awan. Raka berdiri dari kursinya. Kalau begitu Mbak, bolehkah kami lihat mobil? Biar bisa segera diperbaiki. Dila tersenyum lembut, menatap Raka dengan mata yang tenang tapi sulit dibaca. Tentu saja. Tapi sebaiknya 2 orang saja yang pergi. 1 orang bisa tinggal di sini untuk beristirahat. Jalan ke arah mobil cukup jauh. Kalau gitu aku sama Bimo aja yuk, kata Raka sambil menoleh. Kamu istirahat dulu, mukamu pucat banget. Yudi spontan menggeleng, wajahnya panik. Jangan. Aku nggak mau sendirian di sini. Sebelum Yudi bisa melanjutkan, Desi menyahut dengan nada halus namun tajam, tidak apa-apa. Aku akan menemani kamu di sini, biar kakakku yang antar 2 temanmu. Bimo menepuk bahu Yudi. Santai aja Yu. Jangan penakut. Kami cuma sebentar kok. Akhirnya, dengan berat hati, Yudi mengangguk. Dalam hatinya ada sesuatu yang berteriak agar ia jangan sampai ditinggal, tapi mulutnya terkunci. Raka dan Bimo pun berangkat bersama Dila menuju arah mobil. Langkah mereka menjauh, meninggalkan warung tua itu semakin sunyi. Yudi duduk gelisah di kursi kayu. Tangannya meremas celana, keringat dingin muncul meski udara dingin. Ia melirik ke arah Desi, yang duduk santai di seberang meja. Desi menatapnya tanpa berkedip. Senyumnya kecil, seperti mainan yang baru saja menemukan mangsa. Kamu kelihatan ketakutan, ucap Desi pelan, suaranya terdengar seperti bisikan. Yudi menelan ludah. Nggak Mbak. Aku cuma nggak terbiasa di tempat asing. Desi tertawa lirih. Padahal kamu lucu sekali kalau ketakutan. Ucapan itu membuat bulu kuduk Yudi meremang. Ia mencoba mengalihkan pandangan, tapi dari sudut matanya ia melihat sesuatu. Ember besar di pojok ruangan, ditutupi kain lusuh. Dari bawah kain itu menetes cairan berwarna gelap ke lantai. Itu ember isinya apa ya Mbak? Tanya Yudi gugup. Desi menoleh sebentar, lalu tersenyum. Oh, itu untuk masak. Namun Yudi melihat jelas, di lantai kayu ada bekas noda merah kecoklatan, seperti darah yang sudah lama mengering. Napasnya makin cepat. Ia ingin lari keluar, tapi kakinya terasa berat. Desi berdiri perlahan, mendekatinya. Wajahnya masih tersenyum, tapi matanya berkilat liar. Kamu capek kan Yu? Ayo, aku tunjukkan tempat istirahat yang lebih nyaman. Bukan kamar semalam. Ada gubuk di hutan, lebih tenang. Yudi berdiri terburu-buru, kursinya hampir jatuh. Tidak perlu Mbak. Aku tunggu di sini saja. Bentar lagi teman-temanku juga pulang kan? Desi mendekat lebih rapat. Suaranya menurun jadi seperti desisan. Tidak Yu. Mereka nggak akan pulang secepat itu. Tiba-tiba, sebelum Yudi bisa bereaksi, Desi meraih bahunya dengan kekuatan mengejutkan. Genggamannya keras seperti cakar besi. Lepas. Lepas Mbak. Apa-apaan ini? Teriak Yudi panik. Desi tertawa pelan, lalu menutup mulut Yudi dengan kain hitam yang sudah basah cairan menyengat. Bau kimia langsung menusuk hidungnya. Yudi meronta, tubuhnya gemetar. Pandangannya mulai kabur, kakinya goyah. Suara terakhir yang ia dengar adalah tawa lirih Desi, menelan seluruh ruang sunyi itu. Tubuh Yudi akhirnya ambruk, tak berdaya. Desi jongkok, menepuk-nepuk wajah Yudi yang pingsan. Tenang, sebentar lagi kamu akan merasakan surga kecilku. Ia lalu menyeret tubuh Yudi ke belakang, menuju pintu kecil di ujung lorong. Pintu itu berderit, memperlihatkan jalan setapak gelap yang mengarah ke dalam hutan. Di sana, jauh di dalam, berdiri sebuah gubuk kayu yang selama ini tidak diketahui siapapun, tempat segala mimpi buruk akan dimulai. Tubuh Yudi terseret di tanah becek, melewati jalan setapak sempit yang dipenuhi akar pohon. Matanya masih terpejam, sesekali bergoyang lemah karena kain yang menutup wajahnya membuat ia setengah sadar.
Desi menariknya tanpa kesulitan, meski tubuh Yudi cukup berat. Perempuan itu sesekali terkekeh, suara tawanya melayang di antara pepohonan yang berbisik tertiup angin. Setelah beberapa menit berjalan, muncullah sebuah bangunan reot di tengah hutan, gubuk kayu tua. Dindingnya hitam, atapnya bolong di beberapa sisi. Namun dari celah papan, cahaya lampu minyak berkedip-kedip. Pintu gubuk berderit ketika Desi mendorongnya. Aroma busuk langsung menyeruak, campuran karat, darah basi, dan daging busuk. Di dalam, suasananya seperti mimpi buruk. Tali-tali tambang menggantung dari balok kayu, rantai besi berlumur noda merah kecoklatan. Di dinding terpajang aneka alat tajam, pisau berkarat, gergaji, kapak, palu. Lantai penuh bercak hitam yang sudah meresap ke papan kayu. Desi meletakkan tubuh Yudi di tengah ruangan, lalu menyalakan lampu minyak yang tergantung. Cahaya kuning menyorot wajah Yudi yang pucat, bibirnya sedikit bergetar. "Bangunlah Yu," bisik Desi sambil menepuk pipinya pelan. Yudi mulai membuka mata. Pandangannya kabur, kepala pusing. Saat ia mencoba menggerakkan tangan, ia baru sadar, pergelangannya sudah diikat kuat dengan tali tambang ke kursi kayu. Kakinya juga terikat. "Apa ini?" Suaranya bergetar, matanya melebar melihat sekeliling. Desi berdiri di depannya, tersenyum puas. "Selamat datang di rumah kecilku." Yudi mencoba meronta, kursi berguncang tapi tetap kokoh. "Lepaskan aku. Tolong." "Raka." "Bimo," teriaknya panik. Teriakannya hanya bergema di hutan, ditelan kegelapan. Tidak ada jawaban. Desi berjalan pelan ke meja di pojok ruangan, tangannya memilih sebuah pisau panjang yang ujungnya tumpul. Ia mengangkatnya ke cahaya, memperlihatkan noda berkarat. "Kamu tahu Yu," katanya sambil mendekat, "aku paling suka kalau korbannya berteriak." Jeritan itu seperti musik. Yudi menangis ketakutan. Air matanya jatuh, napasnya terengah. "Mbak, tolong aku nggak salah apa-apa, jangan." Desi mendekatkan wajahnya, suaranya berubah menjadi bisikan dingin. "Justru karena kamu nggak salah apa-apa. Itu yang membuat permainan lebih indah." Dengan tiba-tiba, ia menggoreskan ujung pisau ke lengan Yudi. Tidak dalam, hanya sayatan kecil. Darah segar langsung muncul, mengalir pelan. Yudi menjerit keras. Desi tertawa terbahak puas. "Ya, seperti itu. Teruslah berteriak. Biar kakakku bisa mendengar dari kejauhan." Pisau itu kemudian bergerak lagi, lebih pelan, lebih dalam. Yudi mengguncang tubuhnya, kursi berderit hebat. Rasa sakit membakar seluruh sarafnya, membuat suaranya pecah jadi jeritan panjang. Suara burung malam terbang dari pepohonan. Hutan bergetar seakan ikut mendengar penderitaan itu. Desi tidak terburu-buru. Ia mengiris perlahan, seakan menikmati setiap tetes darah yang jatuh ke lantai. Senyumnya tidak pernah hilang. "Ini baru permulaan Yu," katanya sambil menatap matanya yang penuh teror. "Nanti, aku akan tunjukkan arti sebenarnya dari kematian yang lambat." Di luar gubuk, angin membawa samar-samar suara jeritan Yudi yang panjang, menyayat hening hutan. Namun di jalan lain, Raka dan Bimo masih berjalan bersama Dila, tidak tahu bahwa salah satu sahabat mereka sudah terjebak dalam mimpi buruk yang takkan berakhir dengan selamat. Di jalan setapak menuju arah mobil, suasana masih lengang. Pepohonan rapat menutupi langit, membuat siang terasa seperti sore. Raka dan Bimo berjalan di belakang Dila, yang tampak tenang sambil membawa lentera kecil meski cahaya matahari sudah cukup. "Heran juga Mbak," kata Raka, mencoba membuka percakapan. "Kok desa ini sepi banget ya? Dari semalam kita nggak lihat satupun warga." Dila menoleh sedikit, senyumnya samar. "Orang desa jarang keluar siang. Mereka lebih suka tinggal di rumah. Lagi pula, di sini tidak banyak yang bisa dilihat." Bimo mengernyit. "Tapi masa dari tadi nggak ada suara ayam, nggak ada orang lewat, nggak ada anak kecil main?" Dila hanya tersenyum lagi, tanpa menjawab. Suasana jadi canggung. Raka dan Bimo saling bertukar pandang, tapi memilih diam. Mereka terus berjalan hingga akhirnya tiba di tikungan, tempat mobil mereka ditinggalkan semalam. Mobil itu masih ada di pinggir jalan. Ban belakang memang kempis, namun ada sesuatu yang aneh. Bimo mendekat duluan. "Rak, lihat ini." Raka ikut melangkah.
Ban mobil bukan hanya bocor, melainkan sobek parah, seperti digergaji. Potongan karetnya terburai tak wajar. Ini bukan bocor biasa, bisik Raka. Bimo mengangguk, wajahnya tegang. Kayak ada yang rusak. Dila mendekat pelan, berdiri di belakang mereka. Mungkin saja ada binatang liar yang lewat, katanya ringan. Atau orang iseng. Jalan ini memang rawan hal-hal seperti itu. Raka menoleh curiga, tapi Dila menatapnya tenang, seolah tidak terganggu. Kalau begitu, kata Raka, berusaha tetap sopan, apa ada bengkel atau warga yang bisa kami mintai ban baru? Dila tersenyum lagi, kali ini lebih lebar. Ada, tapi agak jauh, di dalam desa. Kita bisa pergi ke sana setelah ini. Bimo menatap Raka, lalu berbisik, Rap, perasaan gue nggak enak. Ada yang aneh sama dua perempuan itu. Raka menunduk sedikit, menjawab pelan, aku juga ngerasa gitu. Tapi jangan panik dulu. Kita lihat situasinya. Dila berjalan mendahului mereka, menuju jalan setapak lain yang mengarah lebih dalam ke desa. Ayo ikuti aku, katanya, suaranya terdengar datar. Raka dan Bimo masih berdiri sebentar, menatap mobil mereka yang sudah tak mungkin digunakan. Di antara keheningan itu, samar-samar mereka mendengar sesuatu. Seperti jeritan. Sangat jauh, tipis, namun jelas. Suara seseorang menjerit panjang dari arah hutan. Bimo langsung menegakkan tubuh. Raka, kau dengar nggak? Raka menatapnya serius. Iya, itu suara Yudi. Mereka berdua saling pandang, wajah pucat. Sementara itu, Dila berhenti di beberapa langkah depan, lalu menoleh. Senyumnya tetap lembut, tapi matanya memancarkan sesuatu yang gelap. Kalian tidak perlu khawatir, ucapnya pelan. Teman kalian sudah ditangani dengan baik. Jantung Raka dan Bimo berdegup kencang. Mereka baru sadar, jeritan itu bukan sekedar bayangan. Itu nyata. Dan Dila tahu. Raka menelan ludah, tenggorokannya kering. Bimo bahkan melangkah mundur satu langkah, matanya membelalak. Rak, lo dengar sendiri kan barusan? Bisiknya panik. Raka mengangguk pelan, lalu menatap Dila yang masih berdiri tenang dengan lentera di tangannya. Senyum di wajah perempuan itu tidak berubah, tapi kini terasa dingin, menusuk. Teman kalian baik-baik saja, ulang Dila dengan suara lebih datar. Dia hanya sedang beristirahat. Bimo mencengkeram lengan Raka. Rak, kita harus kabur. Sekarang juga. Raka mengangguk, tapi ia mencoba menjaga nada suaranya tetap tenang. Bak, boleh saya tanya, suara jeritan tadi itu suara apa? Dila menatapnya tajam. Senyum itu menghilang perlahan. Kalau aku bilang itu suara babi hutan yang terjebak, apakah kalian percaya? Bimo sudah tak tahan. Sialan. Itu suara manusia, teriaknya, lalu langsung berlari ke arah mobil. Raka tersentak, hampir ikut berlari, tapi Dila tiba-tiba mengangkat lentera lalu melemparkannya ke tanah. Api kecil menyambar rerumputan kering, membuat jalan di belakang mereka terbakar tipis, menutup jalan kembali. Bimo menoleh cepat. Berengsek. Dia gila, Rak. Dila melangkah perlahan mendekat, senyum itu kembali merekah, tapi kini jelas-jelas sadis. Tidak ada jalan keluar untuk kalian. Desa ini sudah jadi makam kalian sejak tadi malam. Raka menahan napas. Ia bisa merasakan bulu kuduknya meremang, tapi otaknya berusaha mencari jalan. Mobil mereka sudah mustahil dipakai, ban hancur, dan sekarang jalan kembali ke rumah juga terhalang api. Bimo mendekat padanya, wajahnya penuh keringat. Rak, kita harus cari jalan lain. Hutan. Lewat hutan, cepat. Raka mengangguk cepat. Mereka berdua langsung berlari ke arah pepohonan, menembus semak belukar. Dila tidak mengejar dengan panik. Ia hanya berdiri di sana, menatap punggung mereka yang menghilang ke dalam gelap hutan. Senyum tipis muncul di wajahnya. Larilah sejauh yang kalian mau, tapi Desi sudah menunggu di dalam sana. Di kejauhan, di tengah hutan yang pekat, samar-samar terdengar suara logam beradu. Seperti rantai yang diseret di tanah. Raka dan Bimo menembus semak belukar, napas mereka tersengal-sengal, hati hampir meledak karena ketakutan. Pepohonan rapat menghalangi pandangan, setiap langkah terdengar berderak di antara ranting kering dan daun mati. Rak,
Ke kiri atau ke kanan? Kita nggak tahu arah, teriak Bimo, suaranya pecah karena panik. Raka menoleh sekilas, matanya menangkap bayangan gelap bergerak cepat di antara pepohonan. Ke kanan. Lari aja dulu. Mereka berlari, tapi tiba-tiba, suara langkah berat terdengar di belakang. Desi. Langkahnya mantap, ringan, tapi setiap hentakan seakan menelan cahaya di hutan. Stop, teriak Desi dengan suara lirih tapi mematikan. Bimo hampir menjerit, tapi Raka menariknya terus maju. Mereka melewati pohon besar, dan Desi muncul dari arah lain, seperti bayangan yang bisa berpindah tanpa suara. Raka menunduk, menghindari ranting yang menjulang, tapi mata mereka sudah menangkap wajah Desi yang tersenyum sadis. Lari sekuat tenaga, tapi kau tetap di sini, Bimo, Raka, bisik Desi, suaranya mengalir di udara dingin hutan. Bimo menoleh sejenak, kaget. Rak, gimana bisa dia muncul di depan kita? Raka menggumam, dia terlalu cepat, atau dia tahu jalan hutan ini lebih baik dari kita. Desi melangkah maju, ranting dan daun kering berderak di bawah kakinya, tapi setiap gerakannya menimbulkan hawa dingin yang menusuk tulang. Raka menoleh ke samping, menemukan pohon tumbang yang bisa dijadikan penghalang sementara. Bimo. Lompat ke sini. Bimo segera meloncat, dan mereka berdua bersembunyi di balik pohon, mencoba menahan napas. Desi berhenti, seolah merasakan mereka, lalu perlahan melangkah mengelilingi pepohonan. Senyumnya tetap menempel, mata liar mengintai dari balik bayangan. Di belakang mereka, terdengar suara rantai yang diseret, Desi memang membawa alat untuk menangkap mereka jika perlu. Bimo menelan ludah. Rak, kalau dia menemukan kita nggak bakal keluar hidup-hidup. Raka mengangguk pelan, mencoba menenangkan diri. Kita harus berpikir cepat, arah keluar harus dicari. Kita nggak bisa melawan langsung. Sementara itu, dari arah lain, terdengar teriakan panjang, jeritan Yudi yang dibawa ke gubuk. Suara itu menusuk telinga, memacu adrenalin Raka dan Bimo. Desi tersenyum mendengar jeritan itu, lalu menatap mereka dengan mata berbinar. Permainan baru saja dimulai. Bimo menatap Raka, wajahnya pucat. Kita nggak punya pilihan, kita harus ke gubuk itu, Rak. Kita harus selamatkan Yudi. Raka mengangguk tegas, meski hatinya penuh ketakutan. Ya, kita harus Bim. Tapi pelan-pelan. Jangan sampai dia tahu kita bergerak. Mereka merayap di balik pepohonan, napas tertahan, mata waspada. Di kejauhan, bayangan Desi bergerak seperti hantu, tetap mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Dan di dalam gubuk kayu, Yudi masih terikat, meringis kesakitan, tidak tahu bahwa sahabatnya sedang mendekat. Tetapi waktu untuk bertindak sangat terbatas. Setiap langkah bisa menjadi perangkap yang mematikan. Raka dan Bimo bergerak perlahan di balik pepohonan, hati mereka berdegup kencang. Di depan, bayangan Desi bergerak di antara batang pohon, selalu muncul di arah yang berbeda seolah bisa membaca langkah mereka. Rak, dia di mana? Jangan-jangan dia bisa teleport atau gimana? Bimo hampir berbisik panik. Raka menahan napas, menatap lingkungan sekitar. Tenang, jangan buat gerakan besar. Kita harus diam dan tunggu momentumnya. Tiba-tiba, Desi muncul persis di depan mereka, muncul dari kegelapan seperti bayangan hidup. Wajahnya tersenyum sadis, mata berbinar liar. Kalian pikir bisa lari dariku? Bimo menjerit, berusaha mundur, tapi kakinya tersangkut akar pohon. Desi melangkah maju, tangan memegang rantai besi yang diputar-putar, suara logam berdenting menyeramkan. Raka segera menendang ranting kering, mencoba menciptakan distraksi. Bim, lompat ke kanan. Bimo bergerak cepat, tapi Desi sudah memutar tubuhnya, rantai mengayun. Bimo menjerit ketika rantai itu menyambar, beruntung hanya mengenai bahunya. Raka melihat celah. Ia memutar tubuh dan menendang Desi dengan seluruh kekuatannya, membuat perempuan itu tersentak ke samping. Sekarang, lari. Mereka berdua berlari lagi, menembus semak belukar. Napas tersengal-sengal, jantung berdetak keras. Di kejauhan, terdengar suara jeritan panjang, Yudi. Bimo menoleh sejenak. Rak, itu Yudi. Dia masih di sana. Raka mengangguk. Kita harus ke gubuk itu, cepat Bim. Dia nggak akan bertahan lama sendirian.
Mereka menembus pepohonan semakin dalam, aroma tanah lembab dan darah segar menyeruak. Lalu di depan, samar-samar terlihat gubuk kayu tua, tempat Yudi masih terikat. Lampu minyak berkedip di jendela, bayangan bergerak di dalam. Di dalam gubuk, Yudi masih terikat, tubuhnya gemetar, napas tersengal. Matanya melebar melihat dua sosok muncul di luar jendela, Raka dan Bimo. "Yudi!" teriak Bimo, suaranya hampir pecah. Desi yang berdiri di luar gubuk, tersenyum kejam. "Kalian terlambat, permainan baru saja dimulai," bisiknya, lalu bergerak mendekati pintu gubuk. Raka menatap Desi, wajahnya penuh tekad. Ia menurunkan tongkat kayu panjang yang tadi ia ambil dari hutan. "Kita akan selamatkan Yudi, apapun caranya." Desi tertawa pelan, seperti menikmati ketegangan itu. "Kalian pikir bisa menang? Gubuk ini adalah rumahku, dan kalian sedang masuk ke sarang." Bimo merapatkan diri ke Raka. "Rak, kita harus buat strategi. Jangan sampai dia mengalahkan kita satu-satu seperti yang dia lakukan sama Yudi." Raka mengangguk. "Oke, kita pakai jebakan pepohonan ini. Aku tarik perhatian dia, kamu masuk dari samping, kita selamatkan Yudi." Desi melangkah lebih dekat ke pintu, rantainya berderak di lantai, cahaya lampu minyak menyorot wajahnya yang sadis. Permainan akan segera dimulai. Dan malam itu, hutan, gubuk, dan ketiga pemuda menjadi arena teror yang tak berkesudahan, di mana setiap langkah bisa menjadi maut. Raka menahan napas, matanya fokus pada Desi yang bergerak mendekat ke pintu gubuk. Bimo berdiri di sampingnya, tangan menggenggam ranting pohon yang tajam, napas mereka tersengal karena lari dan ketakutan. "Sekarang Bim, aku tarik perhatiannya, kamu masuk dari samping," bisik Raka. Bimo mengangguk, wajahnya pucat tapi tekadnya kuat. Raka melangkah keluar ke terang lampu minyak, mengangkat tongkat kayu tinggi-tinggi, bersiap menghadapi Desi. "Hei! Di sini aku," teriaknya. Desi tersenyum kejam. "Ah, baru mulai, tapi berani ya?" Ia mengayunkan rantainya ke arah Raka. Raka menunduk dan memantul ke samping. Rantai itu menghantam pohon di belakangnya dengan suara berderak keras. Sementara itu, Bimo merayap di sisi gubuk, mencoba membuka pintu yang setengah tertutup. Ia bisa melihat Yudi terikat di kursi, wajahnya pucat, napasnya tersengal. "Yudi, tahan sebentar. Kita datang," bisik Bimo. Yudi menoleh, matanya membelalak penuh harap. "Tolong, cepat." Raka menarik perhatian Desi dengan gerakan cepat, menendang ranting kering ke arahnya. Desi menoleh, matanya menyala penuh amarah. Ia mengayunkan rantai ke arah Raka, tapi terlalu fokus sehingga Bimo berhasil masuk ke gubuk dari sisi lain. Di dalam gubuk, Bimo meraba tali yang mengikat Yudi. "Cepat yuk, kita lepaskan tali kamu." Yudi gemetar hebat, tapi Bimo berhasil membuka ikatan. Tubuhnya masih lemah karena penyiksaan Desi semalam, tapi ia berusaha berdiri. Di luar, Raka mulai kehabisan tenaga. Desi bergerak cepat, rantai di tangannya menyambar, namun Raka berhasil menghindar dengan lompatan, rantai itu malah menghantam pohon dan menimbulkan suara keras. Yudi dan Bimo berlari keluar dari gubuk. Raka segera menyusul, ketiganya kini bergerak bersama. Desi menatap mereka, wajahnya berubah semakin menyeramkan. "Kalian pikir bisa lari begitu saja? Rumahku, hutan ini, adalah milikku." Raka menatap Bimo dan Yudi. "Terus lari. Jangan berhenti." Mereka menembus pepohonan, napas tersengal, jantung berdegup kencang. Namun Desi tetap mengikuti dari belakang, lincah dan cepat seperti bayangan. Setiap kali mereka berpikir aman, rantai atau suara langkahnya membuat mereka tersentak. Tiba-tiba, dari semak belukar lain, muncul Dila. Senyumnya dingin, matanya menatap mereka tajam. "Ah, kalian berpikir bisa menyelamatkan temanmu? Terlambat." Raka menahan napas. Mereka berdua, Desi dan Dila, mulai menutup jalan keluar. Hutan berubah menjadi labirin maut. "Bim, kita tidak boleh berkumpul. Salah satu dari kita mengalihkan perhatian," bisik Raka. Bimo mengangguk. "Aku tarik perhatian mereka, lo selamatkan Yudi, oke?" Raka menatap Yudi, yang masih lemah. "Siap, hati-hati." Bimo lari ke arah Desi dan Dila, menjerit, membuat kedua perempuan itu menoleh.
Raka memanfaatkan momen itu untuk menyeret Yudi ke arah semak yang lebih lebat, berharap bisa menemukan jalan keluar. Desi tertawa, suara yang menusuk telinga mereka. Permainan baru saja seru, tapi kalian tidak akan menang begitu saja. Hutan kini dipenuhi suara rantai, teriakan, dan langkah kaki yang tergesa-gesa. Raka, Bimo, dan Yudi berlari sekuat tenaga, sementara Desi dan Dila menutup setiap kemungkinan kabur dengan sadis dan terencana. Setiap langkah menjadi pertaruhan hidup atau mati. Mereka sadar, sekali salah, semuanya bisa berakhir di tangan dua perempuan pembunuh kejam itu. Raka, Bimo, dan Yudi menembus semak belukar yang semakin rapat. Napas mereka tersengal, tubuh kelelahan, tapi adrenalin mendorong langkah mereka. Dari belakang, terdengar suara rantai yang menyeret, tawa sadis, dan langkah pasti Desi dan Dila. Bimo yang memimpin, sesekali menoleh, wajah pucat tapi tegas. Rak, kiri. Ada semak tebal di sana, mungkin bisa kita sembunyi. Raka mengangguk, menyeret Yudi yang masih lemah. Cepat, jangan sampai ketahuan. Namun Desi muncul lebih cepat dari perkiraan mereka, bayangan tubuhnya menembus pepohonan seperti hantu. Rantai berderak menghantam pohon, membuat Bimo dan Raka tersentak. Dila muncul dari arah lain, menutup jalur kabur lain. Kalian tidak akan pergi begitu saja, suaranya dingin, matanya menyala penuh kegilaan. Raka menatap kedua perempuan itu. Kita harus lawan sekarang, atau kita nggak bakal selamat. Bimo menggenggam ranting kayu yang lebih tebal, napasnya masih tersengal. Aku tarik mereka dulu, lo selamatkan Yudi. Raka mengangguk, memeluk tubuh Yudi. Siap, ayo. Bimo berlari ke arah Desi, menjerit sekeras-kerasnya. Desi tersenyum kejam dan mengayunkan rantai. Bimo menghindar, tapi rantai itu hampir menyambar tubuhnya. Ia memutar tubuh dan menendang pohon dekatnya, membuat rantai itu memantul ke samping. Raka memanfaatkan momen itu, menyeret Yudi ke semak tebal yang lebih jauh, berharap bisa menemukan jalan keluar. Namun Dila cepat merespons, melompat di depan mereka, senyum sadisnya tetap merekah. Kalian pikir bisa kabur? Tidak semudah itu. Raka menatap Yudi, napas mereka bercampur dengan panik dan takut. Ia tahu satu kesalahan saja bisa mengakhiri semuanya. Ia menunduk, menarik ranting kering dan melempar ke arah Dila, membuatnya terganggu sejenak. Bimo berhasil membuat Desi mundur sebentar, tapi ia kelelahan. Rak, lo harus cepat, teriaknya. Raka menahan napas. Bim, aku tarik perhatian Desi, lo bantu Yudi keluar. Kita harus lawan bertiga lawan dua. Bimo mengangguk. Siap. Raka menjerit keras sambil melompat ke arah Desi, mengayunkan ranting kayu. Desi menunduk cepat, menghindar, dan mengayunkan rantai ke arah Raka. Raka melompat mundur, rantai itu menghantam pohon dengan suara berderak keras. Bimo dan Yudi memanfaatkan momen itu. Mereka berlari mendekati semak di sisi lain, tapi Dila cepat memblokir jalannya, mengangkat tongkat kayu tipis namun kuat. Yudi melempar batu ke arah Dila, tepat mengenai bahu, membuat Dila mundur sedikit, tapi matanya tetap menyala penuh kemarahan. Desi melihat Bimo, dan dengan cepat menyambar, rantai berputar menghantam tanah dekat kaki Bimo. Bimo melompat mundur, napasnya tersengal, tapi tetap fokus. Raka menatap Desi, wajahnya pucat tapi tekad membara. Ia menendang ranting besar yang ada di dekatnya, mengarah ke kepala Desi. Desi menunduk, tapi Raka segera melompat dan menekannya ke tanah, memanfaatkan momentum itu. Di sisi lain, Yudi berhasil memukul Dila dengan batu kecil, membuat Dila tersentak dan melepaskan tongkat kayu. Sekarang, lari, teriak Bimo. Ketiganya, Raka, Bimo, dan Yudi, langsung berlari menembus hutan, napas tersengal, tubuh penuh luka dari cabang dan semak. Di belakang, Desi dan Dila mengejar, tapi kini gerak mereka sedikit tertahan karena Raka berhasil menjatuhkan rantai Desi dan batu dari tangan Dila. Suara jeritan, rantai berderak, dan ranting patah memenuhi malam itu. Hutan terasa seperti labirin maut, setiap langkah bisa menjadi perangkap. Raka menoleh sejenak ke Yudi. Kita nggak jauh lagi. Hutan ini punya sungai kecil, kalau kita sampai sana, kita bisa menyeberang dan kehilangan mereka. Bimo menambahkan, ayo, terus lari, jangan berhenti. Mereka berlari hingga menemukan aliran sungai, air dingin menyentuh kaki mereka. Mereka menengok ke belakang,
Desi dan Dila berhenti di tepi hutan. Wajah mereka pucat tapi tetap tersenyum. Ini belum berakhir, teriak Desi, suaranya menggema di pepohonan. Raka, Bimo, dan Yudi menyeberangi sungai dengan susah payah, tubuh mereka basah, napas tersengal, tapi akhirnya berhasil menjauh dari hutan itu. Di sisi lain, hutan gelap tetap memelihara bayangan dua perempuan pembunuh itu, menunggu kesempatan berikutnya. Mereka bertiga akhirnya duduk kelelahan di tepi sungai, tubuh gemetar, hati masih penuh ketakutan. Namun satu hal jelas, mereka selamat dari malam itu, meski trauma dan kengerian dari Desi dan Dila akan terus menghantui mereka. Raka, Bimo, dan Yudi duduk di tepi sungai, tubuh basah dan gemetar. Mereka saling menatap, napas tersengal, lega karena akhirnya bisa menjauh dari hutan itu. Kita selamat, akhirnya, gumam Raka, mencoba menenangkan diri. Yudi menunduk, tangannya masih gemetar. Aku nggak percaya, kita benar-benar berhasil keluar. Bimo tersenyum lemah, tapi matanya masih menatap hutan gelap. Ya, sepertinya malam ini selesai, setidaknya untuk sekarang. Mereka bertiga berdiri, mencoba berjalan ke arah jalan yang mereka kira aman, jauh dari desa itu. Hati mereka mulai sedikit tenang, meski trauma dan rasa takut masih membayangi setiap langkah. Namun, hutan itu tidak akan melepaskan begitu saja. Tanpa mereka sadari, tanah di depan mereka mulai bergerak. Akar-akar pohon yang tampak mati, semak-semak lebat, tiba-tiba menutup jalur yang mereka lewati. Raka menatap ke depan, kaget. Ini, kenapa jalannya? Bimo mencoba mundur, tapi tanah di belakang mereka mulai menutup. Rak, kita terjebak. Yudi berteriak, panik. Tolong, jangan. Mereka berlari hingga menemukan aliran sungai, air dingin menyentuh kaki mereka. Mereka menengok ke belakang, Desi dan Dila berhenti di tepi hutan. Wajah mereka pucat tapi tetap tersenyum. Ini belum berakhir, teriak Desi, suaranya menggema di pepohonan. Raka, Bimo, dan Yudi menyeberangi sungai dengan susah payah, tubuh mereka basah, napas tersengal, tapi akhirnya berhasil menjauh dari hutan itu. Di sisi lain, hutan gelap tetap memelihara bayangan dua perempuan pembunuh itu, menunggu kesempatan berikutnya. Mereka bertiga akhirnya duduk kelelahan di tepi sungai, tubuh gemetar, hati masih penuh ketakutan. Namun satu hal jelas, mereka selamat dari malam itu, meski trauma dan kengerian dari Desi dan Dila akan terus menghantui mereka. Raka, Bimo, dan Yudi duduk di tepi sungai, tubuh basah dan gemetar. Mereka saling menatap, napas tersengal, lega karena akhirnya bisa menjauh dari hutan itu. Kita selamat, akhirnya, gumam Raka, mencoba menenangkan diri. Yudi menunduk, tangannya masih gemetar. Aku nggak percaya, kita benar-benar berhasil keluar. Bimo tersenyum lemah, tapi matanya masih menatap hutan gelap. Ya, sepertinya malam ini selesai, setidaknya untuk sekarang. Mereka bertiga berdiri, mencoba berjalan ke arah jalan yang mereka kira aman, jauh dari desa itu. Hati mereka mulai sedikit tenang, meski trauma dan rasa takut masih membayangi setiap langkah. Namun, hutan itu tidak akan melepaskan begitu saja. Tanpa mereka sadari, tanah di depan mereka mulai bergerak. Akar-akar pohon yang tampak mati, semak-semak lebat, tiba-tiba menutup jalur yang mereka lewati. Raka menatap ke depan, kaget. Ini, kenapa jalannya? Bimo mencoba mundur, tapi tanah di belakang mereka mulai menutup. Rak, kita terjebak. Yudi berteriak, panik. Tolong, jangan. Akar-akar itu melingkari mereka, menarik kaki dan tangan mereka ke dalam lumpur yang pekat. Rasa dingin dan kegelapan menelan mereka, napas mereka terhenti, tercekik oleh perangkap hutan yang misterius dan mematikan. Raka, Bimo, dan Yudi berjuang, tapi semakin mereka melawan, semakin mereka tenggelam. Jeritan mereka bergema di antara pepohonan, namun tidak ada yang mendengar. Lumpur menelan tubuh mereka hingga tubuh terakhir tenggelam ke kegelapan. Mata mereka menatap hutan yang kejam, penuh ketakutan dan penyesalan. Di tepi sungai, cahaya lampu minyak dari jauh bergerak perlahan. Dari balik pepohonan, Desi dan Dila muncul, menatap korban-korban mereka yang kini tak berdaya. Senyum mereka lebar, menyeramkan, mata penuh kegilaan yang dingin. Desi menoleh ke Dila. Mereka pikir bisa lari, tapi hutan selalu menjadi milikku. Dila mengangguk,
Tangannya menyentuh rantai besi yang masih menempel di tali semak. Permainan ini baru saja berakhir, tapi kita selalu menang. Malam itu, hutan sunyi kembali, hanya diisi suara angin dan jeritan yang memudar, meninggalkan ketakutan abadi bagi siapapun yang pernah mendengar. Dan di sana, di kegelapan hutan, dua perempuan pembunuh itu menatap dengan senyum menyeramkan, menunggu korban berikutnya, sementara tubuh Raka, Bimo, dan Yudi tenggelam selamanya di perangkap maut hutan yang tak bisa dihindari. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Senyuman Kematian berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.